Shalom semuanya, welcome to Youth Community Online Service. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap kita bisa selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat. Oh ya guys, aku juga mau ingetin buat follow Instagram kita di @gbpsyouth.com dan subscribe, comment, like, and share YouTube channel kita di Youth.com GBPS. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, supaya kita nggak ketinggalan info-info yang ada di Youth Community ini dan dapat ibadah bersama lagi di Youth.com Online Service ini. Oke? Buat teman-teman yang mungkin pengen cerita, sharing, bisa banget buat join CARE. CARE itu apa sih? CARE itu adalah kelompok kecil yang dimiliki Youth.com, di mana kita bisa saling sharing, menguatkan, dan bertumbuh. Pokoknya seru deh. Buat yang mau tanya-tanya, bisa DM Instagram kita ya di @gbpsyouth.com. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih, minggu lalu kita membahas apa? Bener banget, minggu lalu kita membahas tentang discipleship atau pemuridan. Kita yang sudah dimuridkan memiliki tanggung jawab untuk memuridkan orang lain, bukan untuk didiamkan saja, tapi harus dihidupi. Untuk menghidupi panggilan tersebut sungguh tidak mudah. Kita harus memiliki hati yang tulus, yang rindu untuk memberitakan Injil keselamatan, dan melakukan firman yang telah Tuhan Yesus katakan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Gimana, makin penasaran sama tema Youth.com minggu ini kan? Tapi sebelum itu, kita akan dengerin kakak kita yang akan menyampaikan tentang leader message. Apa sih leader message itu? Leader message adalah penjelasan oleh kakak leader yang ada di Youth Community ini tentang apa yang ingin disampaikan Youth.com mengenai tema selama 1 bulan ini. Langsung saja, inilah dia leader message. Yay. Shalom Youthcomers, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Bulan Oktober ini kita punya special event buat kalian semua. Kalau ada yang belum tahu, coba cek ke IG-nya GBPS Youth.com ya. Bulan ini kita akan berbicara tentang repentance, pertobatan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Di minggu pertama, kita akan membahas tentang willingness. Kita semua tahu kalau kita ini semua manusia berdosa. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan Tuhan masih menunggu kita untuk bertobat. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dulunya adalah orang yang sangat jahat dan suka membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, dia sadar kalau apa yang sudah dia lakukan itu berdosa, dan dia mau untuk bertobat dan mau dipulihkan kehidupannya. Di minggu kedua, kita akan membahas tentang pay it forward. Kadang, anak muda masih selalu berkompromi dengan dosa. Padahal, setelah kita melakukan pertobatan, kita nggak boleh nih berkompromi dengan dosa. Kita harus bayar harga. Kita meninggalkan manusia-manusia lama kita, menanggalkan dosa-dosa kita, kembali dengan kehidupan baru kita yang kita jalani, dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk diproses sama Tuhan. Di minggu ketiga ada the way of life. Kadang-kadang kita sebagai anak muda nggak mau ngikuti aturan atau direksinya Tuhan nih. Kadang kita masih, Tuhan aku nenggok kesini sedikit ya Tuhan, Tuhan aku seperti ini sedikit ya Tuhan. Kadang-kadang kita masih berkompromi dengan Tuhan, padahal harusnya nggak boleh. Kita harus menghidupi apa yang sudah kita jalani saat ini, pertobatan kita. Kita harus mau dibentuk benar-benar sama Tuhan. Gimana menjadi manusia baru, manusia yang sudah lepas dari dosa. Nah, di minggu keempat, ini nih special event kita. Kita akan membahas anak panah. Anak panah, dari judulnya aja kalian mungkin sudah bisa membayangkan ya anak panah itu bagaimana. Anak panah itu harus di-stretch dulu, harus ditarik terlebih dahulu agar dia bisa melesat ke sasaran. Sama seperti kita, sama seperti kehidupan kita yang diproses sama Tuhan. Kita harus mau ngikutin prosesnya Tuhan agar hidup kita bisa berdampak untuk sekitar kita, berdampak untuk keluarga kita, berdampak untuk teman-teman kita,
So guys, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan ibadah online kita di bulan Oktober ini, dan khususnya untuk special event kita di 25 Oktober. See you and God bless you. Shalom Church, mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami boleh bersama-sama beribadah sore hari ini. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur dan kami tetap percaya kalau kuasa Tuhan tidak terbatas atas apapun juga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dan kami mau menikmati waktu-waktu indah ini Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau nyatakan kalau kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang menurut kita mustahil, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Kita mau katakan dengan iman, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sebagai iman kita. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Yes. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, sing. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Oh, strongholds
percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk hidup kami. Engkau yang tidak pernah peduli dengan masa lalu kami. Engkau tetap memilih kami, tetap mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah seumur hidup kami boleh selalu setia sama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau yang tidak peduli dengan masa lalu kami. Ketika Engkau sudah memilih kami, Engkau tetap melaksanakan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh memiliki respon yang benar atas setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau terus setia akan panggilan Tuhan. Kami mau terus setia sama Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hikmat-Mu tercurah atas setiap kami. Biarlah setiap kami boleh menerima apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi di ibadah online Youth Community. Dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, waktu untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun kami lakukannya secara online. Tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati kami, pendengaran kami, mata kami, agar firman Tuhan yang kami dengar, yang kami lihat lewat tayangan ini tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam di tanah hati kami, yang kemudian bertumbuh menghasilkan buah, dan buah itu berlipat kali ganda dan dapat dinikmati oleh banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di atasnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Teman-teman, sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema willingness, kerelaan atau kemauan. Nah, yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Amin. Teman-teman, setiap orang, baik saya maupun teman-teman yang melihat, mendengar, dan menonton tayangan ini, pasti punya masa lalu. Ada yang masa lalunya indah, bagus, bahkan ada yang masa lalunya itu kelam, buruk, bobrok, hancur, jahat. Nah, biasanya orang akan senang bercerita tentang masa lalunya kepada orang lain jika masa lalunya itu indah dan bagus. Tapi jika masa lalu kita itu kelam, buruk, jahat, bobrok, kita akan keep sendiri. Kita akan jaga baik-baik rahasia kita, masa lalu kita, agar jangan sampai ada orang yang mendengar atau tahu tentang hal tersebut. Tapi berbeda dengan seorang tokoh Alkitab yang hari ini kita pelajari kisah hidupnya. Ia jujur tentang siapa dirinya, ia jujur tentang masa lalunya. Ia berkata bahwa ia adalah orang berdosa. Bahkan dibandingkan dengan para rasul atau semua orang, ia yang paling buruk, ia yang paling berdosa. Orang itu adalah Paulus. Siapa Paulus? Ia tadinya bernama Saulus, disunat pada hari yang ke-8, dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ia adalah orang Farisi. Dalam melakukan hukum Taurat, dia adalah orang yang tanpa cacat celah. Pribadinya, ia adalah seorang yang sangat amat kasar. Ia mengikat perempuan-perempuan dan menyeret mereka ke penjara. Kegiatannya adalah penganiaya jemaat. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan bahwa Saulus memperoleh izin dari Mahkamah Agama di Yerusalem untuk mengadakan perjalanan ke kota-kota yang jauh. Diberi kuasa atas setiap orang percaya kepada nama Yesus untuk mengikat mereka seperti penjahat
dan membawa mereka kembali ke Yerusalem dan untuk diadili. Dari Damsyik, ia akan menyeret orang-orang Kristen sejauh 140 mil. Kemudian dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Orang yang sangat jahat, paling berdosa, bisa berubah secara radikal, bisa rela dan punya kemauan yang luar biasa melayani Tuhan. Apa yang mungkin dilakukan oleh Paulus bagi kita itu sungguh gila dan tidak masuk akal. Ia lebih banyak berjerih lelah, sering berada di dalam penjara, didera luar biasa, kerap kali berada di dalam maut, dicambuk 40 kurang 1 kali, mengalami karam kapal, dilempari batu, diancam bahaya banjir, penyamun, dan lain sebagainya. Apa yang membuat Paulus bisa seperti itu? Apa yang bisa mengubah seorang Paulus yang tadinya seorang penganiaya jemaat rela melakukan apa saja untuk Tuhan meskipun ia harus menderita? Ini alasan. Alasan pertama adalah karena Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, ia bukan orang benar. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa pada saat ia berjumpa dengan Tuhan, ia sedang berkobar-kobar menangkap dan menyeret orang percaya kepada nama Yesus Kristus dan dibawa ke pengadilan. Bahkan dia ingin membunuh mereka. Tapi di tengah perjalanan menuju Damsyik, di tengah hari, Tuhan berjumpa dengan Saulus dalam sebuah cahaya. Ia rebah ke tanah, kemudian ia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian ia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Tindakan yang menurut Paulus benar, yang yaitu membela Allah, ternyata salah. Itu semua dilakukan tanpa pengenalan dan dasar yang benar. Dan pada tengah hari itu, ia bertemu dengan Allah yang benar. Dan pertemuan itu mengubah hidup Paulus. Teman-teman, perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya membuat kita takjub, tapi juga menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Menyadarkan kita bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa. Paulus bukan berhadapan dengan Yesus yang sebagai rabi yang ia tahu, mungkin ia tahu dari kata orang, tapi dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi, punya segala sesuatu termasuk hidup Paulus. Dan ia sadar ia adalah orang berdosa. Paulus dengan embel-embel yang luar biasa yang tadi di atas itu tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa ia adalah seorang berdosa yang butuh pengampunan. Perjumpaan ini sekaligus membuktikan kepada kita bahwa sejak dari dulunya bahwa Allah lah yang berinisiatif mencari manusia dan bukan sebaliknya. Teman-teman, perjumpaan dengan Tuhan membuat Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Ia mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus, mengalami pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus Kristus di siang hari bolong di tengah perjalanan menuju Damsyik mengubah pola pikir Paulus mengenai Yesus Kristus, dan kemudian ia berbalik kepada Allah dalam iman. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Berbalik dari dosa bukan definisi dari pertobatan, melainkan salah satu hasil pertobatan sejati yang dilandasi dengan iman yang menuntun kepada
Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, orang yang rusak, jahat seperti Paulus, Tuhan dapat ubahkan menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Hidup penuh dengan kerelaan dan kemauan untuk memberitakan firman Tuhan. Perubahan hidup Paulus bukan tanpa maksud Tuhan di dalamnya. Karena itu Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Teman-teman, kalau Tuhan punya mau dengan seseorang, kalau Tuhan ingin seseorang, Tuhan akan kejar engkau sampai kemanapun engkau berada. Engkau mau lari ke ujung dunia, engkau mau masuk ke dalam dunia orang mati, engkau mau naik ke gunung, engkau mau naik ke langit, engkau mau kemana saja, Tuhan ada di situ. Tuhan akan kejar engkau, Tuhan akan pepet engkau sampai engkau berkata, "Tuhan, I give up, aku menyerah, jadilah padaku apa yang kau mau." Mau hidupmu dipulihkan, janganlah keraskan hatimu ketika Roh Kudus menegurmu, tapi cepatlah tanggap dan berilah dirimu kepada Tuhan. Mau sebejat apapun hidupmu, Tuhan ahlinya mereparasi hidupmu menjadi baik. Sama seperti bejana di tangan sang penjunan. Ketika tanah liat tidak bisa dibentuk, sang penjunan akan menghancurkannya, kemudian dibersihkan dari batu, pasir, dibanting, dipukul agar bisa dibentuk sesuai dengan mau sang penjunan dan ingin ditempatkan di mana. Teman-teman, bertobat bukan berhenti berbuat dosa. Bertobat artinya mulai mengisi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan yang kau baca, kau renungkan, kemudian kau lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bertobat adalah sebuah proses perubahan pola pikir dari pola pikir manusia lama kepada pola pikir manusia baru yang semakin hari semakin membuat kita serupa dengan Kristus. Berapa lama kita harus mengalami proses pertobatan selama kita masih hidup di dunia ini? Teman-teman, selain perjumpaan dengan Tuhan, ada hal lain yang membuat Paulus mempunyai kerelaan hati dan kemauan yang luar biasa untuk melayani Tuhan, yaitu ia tahu apa arti kasih karunia. Ia bisa gigih luar biasa, mati-matian melayani Tuhan. Bahkan ia berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jika aku hidup, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ia sadar bahwa pelayanan yang ia lakukan itu karena kasih karunia Allah. Sebenarnya ia dibandingkan dengan para rasul yang lain, ia adalah orang yang paling buruk. Tapi karena kasih karunia Allah lah yang membuat dia, yang melayakan dia untuk bisa melayani Tuhan. Teman-teman, selagi masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan sebagai sebuah kasih karunia, sebagai sebuah kehormatan. Sebab sesungguhnya siapakah kita sehingga kita bisa melayani Sang Raja di atas segala raja? Kalau bukan kasih karunia, kita tidak bisa melayani Dia. Layanilah Tuhan selagi kita masih keren, masih kuat, masih sehat. Karena akan datang masanya di mana ketika kita ingin melayani Tuhan, kita tidak bisa. Mungkin karena alasan kesehatan, alasan usia, dan lain sebagainya. Teman-teman, kesadaran bahwa ia bisa melayani Tuhan karena kasih karunia
ini juga membuat dia, menjaga dia untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Teman-teman, apa yang dihasilkan atau dibuat oleh Paulus memang spektakuler. Tapi Tuhan taruh duri di dalam dagingnya agar ia tidak tinggi hati. Tuhan menjaga hidup Paulus begitu rupa dengan cara Tuhan agar ia tetap rendah hati. Karena itu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan itu nyata. Banyak orang berkata, kalau bukan saya, maka pasti pelayanan ini tidak ada, tidak maju, enggak besar, dan sebagainya. Kalau bukan saya, hari ini kamu tidak ada. Kalau bukan saya, hari ini gereja itu, komunitas ini dan itu tidak ada. Jangan takabur, jangan sombong. Karena kalau kita bisa melayani Tuhan, itu juga karena kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Yang Maha Tinggi kepada yang sang penerimanya, yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Teman-teman, jika ingin hidupmu berguna bagi Tuhan, mari berikan dirimu pada Tuhan. Mau serusak, sebobrok apapun, Tuhan bisa mengubah. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus menegur engkau tentang dosa-dosa. Sadarlah bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang butuh pengampunan. Sama seperti Paulus, masa lalunya rusak, bobrok, jahat. Tuhan bisa ubah. Jangan menyerah dengan kegagalan. Tuhan sabar terhadap engkau. Sama seperti Tuhan sabar terhadap Paulus, Tuhan juga sabar terhadap engkau. Mari berilah dirimu kepada Tuhan, dan Dia akan mengubah hidupmu. Tuhan ahlinya mereparasi hidup orang yang tadinya buruk menjadi baik di tangan Tuhan. Karena kita adalah alat-alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Karena itu, relakanlah hidup kita dibentuk dan dijadikan indah oleh Tuhan. Jangan keraskan hati, tapi mari rendahkan hati kita agar Tuhan bentuk, agar Tuhan jadikan seperti bejana yang indah dalam rumah Tuhan. Dan ingatlah juga bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan, itu karena kasih karunia, itu adalah kehormatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan kasih. Karena akan datang masanya di mana orang kepingin melayani tapi tidak bisa. Karena mungkin faktor usia, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Selama masih ada kesempatan, Paulus menangkap ini sebagai kesempatan dan dia melakukannya dengan luar biasa, dengan segala totalitas, dengan segala kerelaan dan dengan segala kemauan. Agar apa? Tujuannya hanya satu, bukan dia dipermuliakan, tapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Sekian renungan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa betapa Tuhan baik bagi hidup kami. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kami akan tutup ibadah kami. Tuhan memberkati seluruh teman-teman kami yang melayani Tuhan, baik itu worship leader, pemain musik, dan segala sesuatunya dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan berkati dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dan kami tahu jeripaya kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan mari teman-teman, mari kita pulang dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.